Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi beberapa hari ini kita heboh ya masalah krisis kemanusiaan di Palestina ya. Kenapa gue bilang di Palestina bukan di Israel? Karena sejarahnya tidak pernah ada negara Israel. Israel itu hanya pendirian negara secara sepihak didukung oleh Amerika dan PBB. Ingat ya, PBB walaupun bunyinya United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi ya nggak kita bisa munafik lah kalau manusia ngomong semua itu nggak diatur dan dikuasai oleh Amerika, itu munafik, benar-benar munafik ya. Dan jadi dulu itu ada Palestine, terus ada orang yang mengaku keturunan Yahudi ya. Yahudi itu agama ya, Zionis itu gerakan ya atau organisasi teror sebenarnya di Indonesia itu Zionis ya. Nah, mereka itu mengaku keturunan Yahudi itu ya dari Eropa, ada yang dari Amerika, segala macam penjuru dunia. Mereka akhirnya membentuk satu komunitas namanya Zionis. Ada yang dengan alasan berwisata ke Palestina, ada yang alasan mencari kerja, ada yang alasan untuk apa? Untuk ke Masjidil Aqsa ya, untuk ibadah atau ziarah. Dan akhirnya mereka setelah ada kekuatan, ada dukungan dari Barat dan Amerika, dengan sepihak mereka mendirikan negara bernama Israel ya. Oke, jadi gue tergelitik ada satu video di dua sisi di salah satu TV mainstream ya. Perdebatan antara Simonik Nenek Lampir dengan Babe Haikal, dan ya bisa dibilang dengan MC juga diikut berdebat ya. Jadi gue mau unjukin video ini karena gue tergelitik untuk mereaksi dan juga berkomentar guys ya. Oke, langsung aja kita cekidot kan guys ya. Yang nonton diem-diem aja, yang nonton ya. Tuh, kita kan ada tamu guys. Tuh, lihat ntar ada tamu tuh. Tuh. Siapa tuh ya? Oke, sebelum lanjut kita dengerin dulu apa kata Pak Putin ya. Itu tadi cuplikan pernyataan juru bicara Hamas yang secara eksklusif tadi malam dengan TV One berwawancara. Tadi Mbak Moni disebutkan 75 tahun invasi dilakukan Israel, tapi nggak ada tuh perhatian dari masyarakat internasional bahwa yang dilakukan Israel itu salah. Namun ketika peristiwa 7 Oktober kemarin luar biasa disebutkan yang terjadi ke Israel. Israel sudah kasih Gaza. Tunggu, ini gue lurusin ya buat generasi Z ya. Generasi anak sekarang yang nggak tahu sejarahnya Palestina dan Israel. Bukan gue sok jago, bukan gue sok pintar ya. Ini Nenek Lampir ngomongnya apa? Israel sudah memberikan Gaza ke Palestina. Oi, bahasa lu seolah-olah di sana ada negara Israel, datang sekelompok orang yang mengaku Palestina, habis itu dengan baik hati Israel ngasih tanah yang bernama Gaza ke penduduk Palestina. Nih, gua kasih bukti sejarah ya, semua bisa ada terungkap di dunia digital zaman sekarang ya. Kita unjukin bukti sejarahnya guys ya, peta dari Israel, dari Palestina ya. Nih gua kasih unjuk ya, sorry. Nih, map 1. Kita lihat tahun 1948 ya. Di sini yang warna oranye ini Palestine ya. Nih, lihat di atas ada keterangan di atas garis, dia ada judul, terus garis di bawah ada orange, abu-abu, kuning dan hitam ya. Nah, ini ya, orange ini Palestina. Ini dulu semua wilayah ini bernama negara Palestine. Oke? Di 1947 dengan secara sepihak berdirilah yang bernama negara Israel yang tadinya Palestina ya. Kita lihat nih, Palestina yang oranye, yang putih-putih ini, abu-abu ini Israel nih. Ya. Dan di 1967 lihat. Ini jalur Gaza yang titik kecil ya di samping, ini jalur Gaza. Ini punya Palestina yang tersisa.
Yang ini sisanya semua udah diambil semua sama Israel. Nah, yang ini yang besar, yang orange yang besar ini namanya West Bank, tepi barat ya guys ya. Nah, setelah itu sudah mengecil ke Palestina, di hari ini, detik ini di 2023, lihat, yang orange yang besar tadi, yang gambar paling pojok, itu pun cuma titik. Kenapa? Adanya pemukiman liar ya dari orang-orang Israel. Nah, ini Gaza yang kecil itu, yang orange kecil ini Gaza ya. Oke, ini yang dari peta pertama. Kita masuk ke peta kedua, guys ya. Tuh. Ini 1946. Nah, yang gua bilang tadi di peta pertama nggak sedetail ini. Ini di peta yang ini gua bilang, jadi orang-orang itu datang untuk apa? Ada yang cari kerja, ya kan? Ada yang ziarah ke Yerusalem atau Masjidil Aqsa alasannya, ya kan? Ini Palestina yang hijau nih ya. Nah, mereka itu ada yang ngontrak di situ, ada yang cari kerja tuh yang titik-titik putih ini nih, pemukiman orang-orang Yahudi atau Israel yang merantau ke Palestina dulunya ya. Nah, setelah mereka kuat, kekuatannya didukung dengan Amerika dan negara-negara barat, di 1947 PBB, sekali lagi ya, PBB, karena ini adalah peta dari usulan, planning, perencanaan dari PBB untuk mendirikan sebuah negara bernama Israel. Makanya di peta ini ditulis UN Plan atau United Nation atau PBB Plan, rencana PBB. 1947 ya, 1946-nya masih titik-titiknya putih nih. 1947 kita lihat. Yang putih ini Israel. Ya. Nah, di 1967 lihat, ini yang hijau kecil pojok itu di gambar ketiga ya, nih di garis ketiga itu jalur Gaza, yang hijau besar itu West Bank atau tepi barat. Nah, yang di gambar paling pojok dari tahun 2005 sampai detik ini itu. Jadi yang titik-titik hijau, titik-titik banyak itu West Bank tepi barat, sisa segitu. Jalur Gaza yaitu yang garis hijau di dekat biru laut ya. Sisa itu doang. Oke, ini gambar kedua. Kita lihat lagi gambar ketiga, guys. Ya, kita lihat lagi nih gambar ketiga. Peta pelenyapan Palestina oleh Zionis. Nah, kan gue bilang tadi ada Israel, ada Yahudi, ada Zionis. Yahudi itu yang berdasarkan, jadi Yahudi itu sebutan dari anak cucu Nabi Yakub atau Nabi Yakub itu julukannya Israel ya. Punya anak namanya Yehuda. Nah, ini diakui sebagai Bani Israel itu 12 dari keturunan anak Nabi Yakub, dan Yehuda itu salah satu anak Nabi Yakub. Nah, agama yang dibawa sama Nabi Yakub atau Israel itu tetap diimplementasikan sama anak cucu keturunan dari Yehuda ini ya, cucunya Nabi Yakub. Nah, disebutlah asal muasal nama Yahudi ya kan. Jadi nah, di sini 1946 nih, yang kuning-kuning nih, ini pemukiman orang-orang Israel dulunya, yang merantau, yang ngontrak, yang kerja, yang istilah entah macam-macam ya. Karena saking baiknya orang Palestina dulu, dibebasin aja keluar masuk. Nah, terus semakin geser ke sana, tuh. Ini gambar ketiga. Oke, kita langsung lagi gambar keempat. Nah, sekarang kita lihat. Di atas Golan Heights, ini dataran tinggi Golan. Ini perbatasan dengan Lebanon ya. Makanya dataran tinggi Golan dulu kemarin itu ikut diserang sama Lebanon ya kan. Dibom juga kan dari utara sini atas. Nah, ini yang West Bank atau tepi barat. Nah, tepi barat atau West Bank ini lagi sisa punya Palestine. Dan jalur Gaza tuh garis kecil tuh Gaza. Kesininya Mesir ya. Ini laut Mediterania, ini Jordania. Jadi kata si nenek lampir ini tadi, nih si nenek lampir, Israel sudah memberikan Gaza 8
Kebalik nyonya, ya. Palestina yang ngasih pemukiman Israel itu pertama kali berdiri. Mereka memperbolehkan karena saking baiknya. Ya kan? Akhirnya bahkan ada datanya sudah 95% wilayah Palestina itu diambil, dianeksasi oleh Israel. Jadi hati-hati ngomong lu, nenek lampir. Kalau otak lu masih konslet, benerin dulu ya ke PLN sana. Oke, lanjut ya. Kita cekidot kan ya. Dan ternyata malah 7 Oktober warga sipilnya diserang. Anak-anak sekarang ini ketika kita berbicara masih ada Sandra. Gimana? Warga sipil diserang anak-anak. 75 tahun. Ya, memang nggak setiap tahun itu bombardir itu paling. Tapi di setiap tahun, sepanjang tahun, tapi di setiap tahun itu pasti ada gempuran-gempuran Israel itu ke Palestina, ke Gaza itu terutama ya. Dan seperti kita tahu, silahkan buka jejak digitalnya, ribuan jutaan anak bayi itu dibom sama Israel ya, anak-anak Palestina itu. Ada hampir 50.000 lebih anak yatim di Palestina, janda nggak tahu segala macam. Ada yang kehilangan anak baru lahir banyak. Oke, langsung kita lanjut ya. Ini propaganda Zionis nih, nenek sihir nih. 150-an orang. Nah, kalau TV One bisa mewawancarai pihak Hamas, alangkah baiknya TV One menjadi saluran untuk juru damai juga, untuk mendesak Hamas memulangkan para sandera. Oke, mendesak Hamas memulangkan para sandera. Lu kagak mikir nenek sihir. Itu tanah yang diambil sama Israel yang punya warga Palestina, balikin juga dong negara Palestina. Fair kan? Itu baru 150 yang ditawan sama Hamas. Warga ini, itu bukan warga sipil semua ya, ada juga yang namanya apa? Di situ ada militernya juga yang ditahan. Itu 150-an orang. Lah, sedangkan yang ditahan sama Israel warga Gaza tersebut dan juga tepi barat yang ditahan sama Israel 3.000 orang lebih. Otak lu dipakai dong nenek sihir. Kenapa ini penting? Karena kita harus berpihak pada kemanusiaan dengan cara melawan terorisme. Kemanusiaan palak kopitak. Anak-anak berapa korban nyawa itu dari tahun ke tahun gara-gara nuklirnya Israel. Selama kita ngomong, dan kita tetap setuju pada tindakan. Saya minta dihentikan kata-kata terorisme dan menggunakan akal dan nurani, hanya berkata begini. Betul. 150 sandera dibanding dengan yang saat ini sudah 3.000 yang tewas. Masa iya sih? Jadi semua sandera yang ada di penjara-penjara Israel itu 3.000 tuh udah dieksekusi. Termasuk yang hampir seminggu ini berjatuhan korban hampir 600 orang ya. 600 orang lebih itu bahkan, karena banyak reruntuhan yang belum bisa dibongkar ya guys ya. Masa punya berhati sejahat itu gitu loh. Sementara yang 150 ini dijamin hidup. Kan barusan kita dengar, hentikan penyerangan, kita akan kembalikan semua dalam keadaan hidup. 150 sandera dibanding 3.000 nyawa yang melayang. Untuk hal ini mungkin kita bersepakat bahwa coba gitu. Kita Hamas harus bukan bersepakat teroris karena mereka yang kita pahami adalah mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan mereka. Orang mau berebut merdeka. Mereka bukan Betul ya. Kenapa Indonesia ini mendukung Palestina ya? Karena satu, memang Palestina ada jasanya di awal kemerdekaan kita ya kan. Terus konstitusi kita sendiri, undang-undang kita ngomong kemerdekaan itulah hak segala bangsa, dan maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya. Jadi kita selain saudara seiman, karena mayoritas Indonesia ini muslim, juga yang di luar muslimnya pun merasa saudara sepenanggungan, karena dulu Palestina pun yang berjasa menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia ya kan. Dan juga di sana Masjidil Aqsa, serta konstitusi kita sendiri melarang untuk penjajahan. Fix. Udah benar sikap warga negara Indonesia membela Palestina ya.
Teroris. Boleh nggak saya bicara? Orang mau merebut kemerdekaannya bukan teroris. Sekarang dubes Gitu loh. Palestina yang ada di Indonesia, itu Memonik legal atau tidak? Enggak memonik Legal Palestina atau sampai tidak? sekarang. Kok lari ke kedubesan lo nenek sihir? Ngapa lari ke kedubesan? Keduta besar Palestina lu bawa-bawa. Ini urusannya invasi 75 tahun Israel ke Palestina. Dan serobotan tanah, jutaan nyawa yang melayang. Lu pikir pakai otak, ngapa lari ke dubes lu? Gak ngerti kok masih ada orang beginian ya. Ingat teman-teman, waktu Indonesia dulu berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah bilang apa ke pejuang-pejuang Indonesia? Teroris, pembuat onar. Karena rakyat kita melawan untuk merdeka, tapi sama penjajah dibilang teroris, pembuat onar, maling segala macam, ya kan? Ya sama kan? Palestina pengen merdeka dibilang nih sama kelompok-kelompoknya nenek sihir ini bahwa mereka itu teroris. Orang pengen merdeka, kok tanah mereka diserobot, diambil-ambilin, keluarga mereka dibunuhin, mereka ngebalas dibilang teroris. Otak lu sehat? Sekarang belum jadi Ya, negara. oke. Karena itu Mahmud Abbas itu Indonesia siapa? tegas mendukung kemerdekaan Palestina di Jadi ada pergeseran makna ya guys ya. Kalau zaman dulu begitu ada negara diakui tetangga-tetangganya atau beberapa negara saja udah fix disebut negara ya. Ada pengakuan dari negara lain. Itu syarat kemerdekaan. Tapi di tahun-tahun sekarang dengan propaganda Amerika lewat PBB, yang namanya disebut negara harus ada pengakuan dari PBB. Lah PBB sendiri dikontrol sama Amerika. Amerikanya sendiri pembentuk bidan untuk kelahiran negara Israel. Ya jelas Palestina nggak diakui sebagai negara. Dianggap mereka bukan negara. Aduh, otaknya gimana kali lah. di semua fora internasional. Iya. Sudah 38 resolusi Boleh tentang saya Palestina, bertanya? tapi tidak ada yang jalan. Mbak Monik jangan lihat di 7 Oke. Oktobernya, lihat Boleh, bagaimana terima kasih. satu demi satu. Dia ngelihat dari 7 Oktober nih. Lu gak lihat tuh dari tahun ke tahun, peta aja bisa dilihat di Google. Monik nenek sihir. Monik apa ini? Monika Membe. Ya, berlangsung, Satu demi ya. satu daerah Palestina diambil, pemukiman ilegal Oke, gini aja terus boleh nggak tumbuh saya berkembang, kasih dan itu ada aksi reaksi. Karena itu fokus kita sekarang hentikan kekerasan. Betul ya, ada namanya aksi pasti ada reaksi. Kalau kata orang Indonesia pepatah zaman dulu, nggak ada asap kalau nggak ada api. Israel harus berhenti juga gitu loh, dan Palestina juga harus duduk bareng. Ayo kita selesaikan gitu loh, tidak boleh. Dan jangan kita bela satu, bela yang nggak boleh gitu loh. Ini warga Boleh negara saya kasih Indonesia, lihat bukan gambar? gitu ya. Gambar apa yang Enggak, gini ini aja deh, juga gini aja dah. Boleh Kalau saya kasih umpamanya lihat kita gambar? taat sama presiden dan presiden sudah menginstruksikan, apakah boleh nih kita ngelawan-lawan kayak begini? Boleh 7 saya- presiden dari mulai Bung Karno, Pak Harto sampai dengan terakhir Pak Jokowi, semuanya sepakat kok. Seluruh masyarakat Indonesia juga sepakat. Kenapa cuma satu yang begini? Banyak Pak Bang yang Wahyu, tidak. Oh banyak, Jangan tapi gitu lebih loh. banyak yang lagi kagak. faktanya bahwa Israel itu super power. Sampai sekarang saja Bang Ade tadi bilang Oke, boleh serangan saya nggak tunjukkan berhenti. Ya, fakta itu akan dulu? banyak, Bang tapi Ade. harus dihentikan. Sekaligus menjawab Boleh pertanyaan saya Bang Ade tadi. tunjukkan gambar? Ya, Bang Ade. Sebentar, Bang. Ketika Bang Ade berkata apakah Hamas itu kan semut ya ketimbang Israel, yang katanya justru hari ini kita Boleh saya menyaksikan tunjukin gambar? Israel yang katanya jago soal IT, jago soal informasi, kok keok hari pertama, hari kedua dengan sebuah organisasi justru ini membuka mata dunia. Hey Saudi Arabia, hey Irak, hey Iran, hey Suriah, hey Lebanon, semua negara-negara Liga Arab, tuh lihat Israel bukan siapa-siapa. Kembalikan ke asalnya tahun 47, bagi dua lagi, kompak lagi, hidup lagi, damai lagi, dan yang namanya Zionis jangan ada. Yahudi silahkan, Kristen silahkan, Islam silahkan, dan damailah mereka semua di bumi yang diberkahi. Oke, Boleh saya bicara? apa yang ingin disampaikan Iya. Mbak Monik? Damai hanya bisa terjadi jika tidak ada kelompok teror. Pala kopitak. Ya nenek sihir ubanan tengah lu ya. Pala lu belah udah kayak apaan ya.
Aduh, astagfirullah, nggak ngerti gua mau manusia begini, gua nggak ngerti guys. Sumpah demi Allah gua nggak ngerti manusia begini otaknya gimana ya. Jutaan anak kecil bayi dibunuh sama tentara Israel. Jutaan, ya. Rumah itu udah gak kehitung yang dihancurin, tanah yang diserobot, dilihat sendiri peta tadi. Itulah Zionis, itulah yang disebut the real terrorism. Terorisme sejati nyata itu Zionis Israel. Orang ngebela haknya kok dibilang ini teroris. Bener-bener nih, orang begini kudu diusir nih dari Indonesia nih. Dan itu pernah diupayakan Israel oleh itu terorisme Bolak paling balik ya, utama. bolak balik ya, bolak balik ya. Teror terjadi karena karena pendudukan. Pak Moni, Terorisme apa yang dasar didukung Anda Amerika ya menyampaikan Israel. bahwa Hamas ini teroris ketika mereka juga puluhan yang jadi korban untuk berjuang merdeka begitu? Oke, makanya boleh nggak Real saya teroris jelasin? itu yang membunuh Kasih 6.000 saya waktu gitu untuk loh. bicara. Kasih saya waktu untuk bicara dong. The real teroris yang membunuh Boleh nggak 6.000. saya bicara? Oke, sebentar. Gitu loh. Saya mau menunjukkan, tolong di close up kamera. Ini adalah Nobel perdamaian. Yasser Arafat, Ishak Rabin, dan Peres. Mereka tahun 1994 menerima Nobel perdamaian. Nobel perdamaian, dimaksud berdamai gitu. Lu harus diam aja saat tanah lu diserobot, keluarga lu dibunuh. Diam. Harus diam gitu, nggak ngelawan. Itu yang disebut perdamaian. Ya udah, keluarga lu aja coba tanah lu diserobot sama masyarakat, keluarga lu diusir, dibunuh. Elunya diusir dari Indonesia, gimana? Lu harus diam. Nah, itu damai kan? Damai. Coba. Kenapa? Karena Israel dan Palestina mau berdamai. Tahun 1994 mereka menerima Oke, Nobel tapi perdamaian. kita, ya. Artinya itu yang tadi diplomasi saya katakan bisa. Kalau sekarang Namun yang Netanyahu terjadi, itu mesti namun kanan. yang terjadi Diplomasi sih diplomasi ya, tapi itu pagar batas negara itu kenapa selalu digeser? Itu namanya bukan diplomasi. Oke, hari ini kita sepakat berdamai, besok maju lagi 2 kilometer patoknya Israel, perang, udah perang, berunding, damai, oke damai, kesepakatan patok udah ngalah nih lagi nih Palestina. Selang sebulan 2 bulan majuin lagi patok Israel, habis kan wilayah Palestina, habis. Yang selalu melanggar perjanjiannya itu Israel. Jadi Tangan kanan. Bapak Ibu nggak ada urusan dengan politik, mau kiri mau kanan. Yang kita lihat apa yang sudah dilakukan Israel. Israel bisa berdamai. Ketika Netanyahu yang berkuasa Tetapi ketika ada- didukung Sebentar, Pak, partai bergantian. kanan yang betul-betul ingin menghilangkan hak Palestina, terjadilah kasus ini. Bahkan Menterinya kalau di bes- dalam negeri, Ampun. Netanyahu sendiri diprotes karena ingin menghapuskan Supreme Court, Mahkamah Agungnya mereka. Ini Protes kelompok Yahudi hari-hari yang kamu gitu. bilang. Jadi Ya, Monik Yahudi harus yang kamu bedakan bilang. antara Israel sama Ya, Yahudi. sebentar. Monik ini agak Sebentar, ini saya harus jernihkan dulu karena kita berdiskusi. Yahudi biar itu kita negara bisa guys ya. semua mendengarkan. Zionis Israel Saya yang itu mau menjelaskan kepada kamu gitu satu loh. kelompok Arab organisasi. Saudi. Dengerin. Kamu tahu dari Amerika. mana? Kamu tahu dari mana? Tahu dari mana? Uki, 2006 sampai Inggris. 2023 ya, menetapkan 2006 Hamas sampai sebagai 2000 organisasi teror. 2006 sampai 2023 Arab saya Saudi hampir menetapkan setiap kali ke Hamas sana. sebagai Bukan organisasi informasi teror. kaleng-kaleng yang seperti kamu bilang. Lihat foto, lihat bukan seperti itu. Kami datang ke sana. Oke, Gitu loh. sebenarnya Israel kita udah pun- mencaplok 95% orang Palestina. Kembalikan itu. Selesai urusan. Selesai. Tidak ada teror di mana-mana. Sejak kapan? Kembalikan. Sejak kapan ada sebuah Kembalikan. entitas bernama Palestina? Nah, ini kita mundur ke sejarah yang Astagfirullah, lu mau mundur sejarah juga peta itu sejarah di jejak digital itu pun lu bisa kalah. Itu dari sejarah. Kalau lu mau mundur masalah agama lebih kalah lagi, lu nenek sihir. panjang. Boleh Nah, saya sekarang buka boleh Injil, nggak? boleh saya buka Injil kamu tahun 1903. Di mana di sana semua ditulis tanah suci adalah Palestina.
Oke. Jangan lari kepada agama, ntar kamu kalah lagi. Nah, Abe Haikal. Ya, jangan lari ke agama, lari Boleh. kepada sini semua. Ya. Ya. Baik, Mbak. Jangan lari Boleh sampai nggak? kamu Boleh nggak malu nggak lagi, saya nanti bikin jelaskan? malu Malam lagi. ini kami ingin Ya. meluruskan terlebih dahulu Boleh apa yang nggak? dilakukan, kita sepakat dilakukan oleh pejuang Hamas bukanlah tindakan teror karena mereka berupaya di untuk sini dari TV pun presenter pembawa acaranya memang sepakat dengan kita guys ya. Hamas itu pejuang, mereka tuh cuma pengen merdeka, cuma pengen ngambil lagi tanah mereka yang sudah diambil sama Israel. Kembalikan tanah tersebut, pergi dari sini, selesai, sebenarnya nggak ada perang. untuk merebut tanah mereka dan kemerdekaannya. Mungkin itu yang harus diperbaiki Dan kita sehingga kita bisa mendukung berdiskusi loh ya. lagi dengan baik. Seperti Ini. Bang Armando, kita Mahmud bukan yang mendukung untuk Sebentar, penyerangan Mbak. seperti itu lah. Kita cuma Mahmud Abbas itu siapa? menyerang. Penyerangan itu terjadi karena Selama belum pendudukan. diakui kemerdekaannya negara Palestina itu belum ada. Diakuin selesai udah beres gitu loh. Baik. Iya kan, Kata aduh. kuncinya kemerdekaan Palestina, dan hingga sekarang saudara kita di Palestina melihat semua resolusi diveto oleh Iya, Amerika. sekarang Betul. Mahmud Israel Abbas itu sudah jadi presiden negara atau bukan? maju, tapi per tahun tetap 8 miliar US dollar bantuan Amerika ke Ini Israel, sudah ada. dan itu amat sangat tidak seimbang dengan apa yang diterima oleh masyarakat Palestina. Sekarang pun penghentian bantuan dari negara Eropa sangat tidak sesuai. Oke, ada serangan, tapi harus dilihat serangannya. Kalau saya tetap mengatakan seperti 1 Maret 49 ini menunjukkan kami masih hidup loh. Kami masih ada loh, kami masih eksis, kami masih berjuang ingin merdeka. Momentum untuk menyuarakan ya. Oke. Inilah cita-cita Israel. Boleh saya jelaskan? Inilah cita-cita Israel. Cita-cita Israel ini ada dalam peta, yang dimana peta ini adalah peta rencana orang Israel. Lihat, ini Gaza secuil, Palestina secuil, tapi dia akan mengambil, inilah dibilang Israel Al-Kabir. Artinya the Great Israel, Israel Raya. Batas kanannya seluruh Iran sampai Isfahan. Batas kirinya seluruh Mesir. Batas atasnya seluruh Lebanon, dan batas bawahnya sampai Riyadh, Saudi Arabia. Ini rencananya kok. Menghilangkan Palestina Rujukannya dari dari mana, Babe? Gitu, Rujukannya gitu ya. dari Baik. mana? Tunggu. Baik, Rujukannya baik. dari mana Kita itu? kembali harus jeda kembali melanjutkan diskusi ini. Yang terpenting adalah ketika saudara-saudara kita sedang berjuang, apa yang paling maksimal yang bisa kita lakukan. Iya betul, di Indonesia. saudara-saudara Nanti kita bahas ya. Usai jeda. Ingat Saat Palestina lagi. itu saudara. في باكستان وماليزيا وإندونيسيا وفي كل Oke guys, jadi itu tadi dari perdebatannya. Jadi ya ambil kesimpulan sendiri. Kita jangan mau dibodoh-bodohi sama propaganda-propaganda Zionis, karena memang Israel ini mereka selain dengan Amerika ini menguasai media di seluruh dunia, ya mereka juga licik orangnya. Paling licik itu Israel. Mereka itu sebenarnya nggak pinter, nggak hebat, nggak. Dan terus ada desas-desus masalah, oh itu mah sengaja dijebak sama Israel, makanya bisa ditembus sama Hamas, biar nanti dapat legitimasi untuk menyerang Palestina ini dengan bebas leluasa. Israelnya punya alasan. Enggak. Itu murni perjuangan rakyat Palestina Gaza, murni perjuangan Hamas. Karena sampai detik ini pun ya, Israel pun pernah mengakui banyak hacker-hacker pintar di Gaza itu dengan keterbatasan mereka, dengan kemiskinan mereka, tapi mereka pintar. Yang namanya situs-situs punya ya Israel itu udah sering diacak-acak, sampai sistem-sistem keamanan digitalisasi itu bisa diacak-acak sama orang Gaza ya. Cuma karena memang mereka terjepit posisinya, embargo pangan, embargo tenaga listrik segala macam ya kan. Jadi solusinya berikan kembali hak-hak Palestina, keluar kau ini Israel. Dan juga mirisnya gini guys ya, pernah ada satu ulama ngomong, memang kemerdekaan Palestina ini sulit untuk tercapai. Perdamaian antara kedua entitas ini sulit tercapai karena salah satu tanda kiamat besar yaitu takluknya Israel oleh Palestina dan juga bangsa-bangsa Islam. Nah, jadi sebelum kiamat besar atau kiamat kubro ini terjadi,
Ya nggak bakalan ada kata perdamaian sih di sana, karena memang susah ya, emang jiwa-jiwa mental penjajah mereka itu. Media-media dikuasai. Contoh, banyak perusahaan yang menggunakan simbol-simbol Israel. Ada salah satu operator seluler yang gini bentuknya kayak bintang 6, ada sudut bintang 6 garis-garis gini. Itu punya siapa? Yahudi, punya Israel. Media-media besar, bahkan Facebook itu pun Mark Zuckerberg itu keturunan orang-orang Israel itu. Jadi mereka itu sebenarnya ya sudah menguasai media dunia, jadi seenak-enak mereka buat informasiin masalah teroris segala macam, Islam radikal segala macam. Nah, kalau di Indonesia ada yang ngomong Islam radikal terus, nah itu antek-antek Yahudi itu ya. Oke guys ya, gua pamit undur diri. Itulah reaksi kita untuk saat ini. Kita doakan sama-sama saudara kita di Palestina diberikan kekuatan, ketabahan ya guys ya. Dan juga ini seperti mendekati tanda-tanda akhir zaman ya, karena kemarau panjang kan, salah satu kemunculan Dajjal, terus itu tegaknya kekhalifahan Islam ya kan. Kejayaan Islam itu kata ulama-ulama berdiri tegak 100 tahun, setiap 100 tahun. Dan kita tahu khalifahan Islam Turki Ottoman atau Turki Utsmani dulu runtuh 1924 ya. 100 tahun dari 1924 itu 2024. Apakah ini tanda-tanda akan kebangkitan Islam? Allahu a'lam bishawab. Pada Allah aku mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.